buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seseorang yang dapat mengantarku pergi ke masjid. Dia mengucapkannya untuk meminta diberi keringanan salat di rumahnya saja. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuknya. Ketika orang itu hendak pergi, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Hal tasma'u an-nida'a bis-salah?" Qala na'am. Qala fa'ajib. Apakah engkau mendengar suara adzan? Orang itu menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kalau begitu tetap berangkatlah ke masjid. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa salat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah wajib, karena seandainya boleh seseorang salat di rumahnya, tentu sahabat yang buta tadi akan diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Ketika laki-laki yang buta saja tidak diberi keringanan untuk meninggalkan salat berjamaah, hal ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang keadaannya tidak buta? Karena itu, marilah kita sambut panggilan adzan dengan mendatangi masjid guna menunaikan salat berjamaah selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa menjumpai Anda kembali lewat kajian udara yang kita tunggu bersama. Insya Allah hadir setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga nanti jelang maghrib tiba Mitra Pas ya. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam kajian ini kita akan membahas tafsir Ibnu Katsir yang merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir dan tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam Mitra Pas ya. Nanti Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami, berdialog. Anda bisa telepon di 02953858877 atau suara Anda, voice note Anda dan juga teks Anda bisa Anda kirim ke 085277999101. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42 dan juga bisa Anda bagikan ke Facebook Anda atau menggunakan media sosial manapun Mitra Pas. Dan ketika acara ini selesai, nanti Anda bisa putar ulang ketika Anda ada beberapa poin atau materi yang mungkin Anda ingin mengulang kembali atau Anda belum begitu paham, Anda bisa putar ulang Mitra Pas sesuai kehendak hati Anda. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan kru yang bertugas, Mas Ari sahabat saya pada sore hari ini yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa yang telah kita perjuangkan kita curahkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka litolabi mardatillah. Semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita mulai kajian tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Furqan ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atsallahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alayha وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sya'a laja'alahu sakina summa ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila summa qabadnahu ilaina qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbiru ta'ala an istihza'il musyrikina bir rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bagaimana olok-olok ya, atau buli-buli yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah. Mereka mengatakan iyattakhidunaka illa huzwa wa idza ra'auka yaqulu wa idza ra'auka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Al-ayah ya'nunahu bil aibi wan naqsi. Mereka orang kafir dengan semangat memuji Rasulullah selalu mengolok-olok. Meskipun apa yang menjadi bahan ejekan mereka, hati mereka mengingkari. Mereka mengatakan Muhammad engkau sang pendusta, padahal mereka yakin ini adalah Al-Amin. Muhammad engkau adalah sang penyair, padahal mereka yakin yang dibacakan Rasulullah bukan sebuah syair. Mereka mengatakan sahir, kau tukang sihir, tapi hatinya meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad bukan sihir. Dan ini tentu sangat bertolak belakang ya. Jadi dulu orang-orang kafir itu mau mengolok-ngolok Nabi itu bingung, karena Nabi itu makhluk yang sempurna. Mau dibuli dari fisiknya, beliau tampan gagah. Mau dibuli soal nasabnya, ternyata beliau ini nasabnya tinggi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr. Ini nasabnya orang-orang besar semua. Ketika mau melabeli Nabi Muhammad sebagai pendusta, semua orang tahu sejak kecil Nabi mendapat julukan Al-Amin. Jadi apa yang diungkapkan oleh orang kafir itu karena kebuntuan mereka. In kada la yudilluna an alihatina. Nah, ini juga ucapan orang-orang kafir. Ya'nuna annahu kada
yusnihim an ibadatil asnam laula an sabaru wa takhalladu wastamaru 'alaiha. Mereka mengatakan kepada kaumnya, jangan sampai ini Muhammad ini kemudian menyesatkan kita sehingga kita melupakan sesembahan-sesembahan nenek moyang kita. Ayo kita perjuangkan sesembahan ini, kita terus menerus untuk merintangi, karena dia adalah membahayakan agama nenek moyang kita. Itu ucapan orang kafir. Wasaufa ya'lamuna hina yarawul adab al-ayat. Summa qala linabihi munabbihan anna man kataballahu alaihi asyaqawata wa dharar fa innahu la yahdihi ahadun. Kemudian Allah menguatkan hati Nabi Muhammad bahwa kelak akan dibuktikan siapa yang benar. Dan Allah menguatkan kepada hati Nabi Muhammad bahwa seseorang yang telah Allah takdirkan menjadi orang yang syaqawah ad-dhalal, orang yang celaka dan sesat, maka tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Jadi hidayah itu hanya urusan Allah. Nabi Muhammad diberikan sebuah pengertian oleh Allah, wahai Muhammad, tugasmu hanya sampaikan, silakan kau berusaha, dan semua hasil itu urusan Allah. Begitu juga dengan kita. Kita dalam usaha apapun, usaha perjuangan di dalam mengajar, atau perjuangan mencari nafkah, atau apapun berbagai macam ikhtiar, hendaknya kita landasi, kita yakini dalam hati kita bahwa kita hanya berusaha dan hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melandasi semua karena Allah, kita meyakini apapun yang terjadi ini kehendak Allah, maka kita akan lebih kuat dan kita tidak akan mudah goyah dan tidak akan pernah kecewa. Karena kita meyakini semua kehendak Allah. Dan jika kita benar-benar mencintai Allah, tentu akan menerima dengan segala keputusan Allah. Karena hakikat cinta adalah menerima keputusan yang dicintainya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ay mahma istahsana min syai'in wa ra'ahu husnan fi hawa nafsahu kana dinuhu wa madhabuhu. Jadi Allah memberikan sebuah argumentasi Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Coba lihat orang-orang kafir, mereka mengikuti hawa nafsunya. Nabi Muhammad mengajak menuhankan Allah yang mempunyai sifat alladzi khalaqas samawati wal ar, yang menciptakan langit dan bumi, dan kemudian disaingi hanya dengan berhala-berhala yang la yang fa'u wa la yadurrur, tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan diri mereka masing-masing pun tidak bisa. Maka ini adalah ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi keyakinan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah hal yang sangat absolut, yang secara akal pasti semua akal akan menerima bahwa Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Karena jika Tuhan ini al-adad, Tuhan ini lebih dari satu, maka akan terjadi kerusakan. Untuk melogikakannya, membicarakannya secara logika, seandainya Tuhan itu 1, 2, 3, ada 3 atau lebih. Padahal kita tahu yang namanya Tuhan harus mempunyai kekuasaan penuh, otoritas penuh, dan tidak boleh tersaingi. Jika Tuhan 1 menginginkan keadaan hujan, dan jika Tuhan 2 menginginkan keadaan kemarau, dan jika Tuhan 3 menginginkan keadaan musim dingin, maka akan terjadi perang antar Tuhan. Kita memilih pimpinan saja juga harus 1. Tidak ada pimpinan itu 2 atau 3. Nah, apalagi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sifatnya tentu harus 1. Karena harus mempunyai otoritas penuh. Tidak mungkin sebuah pimpinan itu ada 2, 3, 4, 5. Karena nanti akan terjadi chaos. Kalau pimpinan saja harus 1, apalagi Tuhan yang
menciptakan langit dan bumi, yang kuasa atas segala-galanya, maka akal siapapun jika mau berpikir Tuhan itu ya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh ayat ini, barang siapa yang menjadikan Tuhannya melebihi satu, maka mereka adalah ittakhadha ilahahu hawa. Sebenarnya Tuhan mereka itu hawa nafsunya. Afa anta takunu alaihi wakila. Ya Muhammad, apakah engkau bisa menguasai mereka? Artinya Anda ini berjuang sesuai dengan koridornya saja. Jangan melebihi itu. Jangan terlalu ambisi di dalam perjuangan. Kita harus sadari, kita manusia hanya berjuang, selebihnya hanya Allah. Jadi apapun yang kita usahakan, bahkan Nabi Muhammad saja ketika berjuang, Allah memberikan sebuah pembelajaran, afa anta takunu alaihi wakila. Seakan-akan kenapa kamu kok ingin sekali orang-orang ini menjadi orang beriman? Apakah kamu ini penguasa mereka? Jawabannya tentu tidak, karena yang menguasai kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lampaui batas-batas ikhtiar kita. Kita hanya berusaha dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam taro ila rabbika kaifa maddadil hadha min hahuna syar'a subhanahu wa ta'ala fi bayanil adillati adalati ala wujudihi wa qudratihi at-tamati ala khalqil asya' al-mukhtalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembelajaran kepada dalil-dalil, tanda-tanda atas wujudnya Allah, atas kekuasaannya Allah yang sempurna, yang menguasai segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Di antaranya apa? Yaitu Allah maddadil. Allah ini memanjangkan cahaya. Qala Ibnu Abbas wa Banu Umar wa Abu Aliyah wa Abu Malik wa Masruq wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Nakhai wa Duhaq wal Hasan wa Qatadah huwa ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Jadi Allah lah ya yang menciptakan siang dan malam. Jadi ketika malam menyelimuti ya, semuanya gelap, tidak ada cahaya. Tapi ketika si fajar ini mulai muncul, maka sedikit demi sedikit ya, maka akan terang-terang. Ini maksudnya maddadillah. Ndawake ayang-ayang itu bukan ayang-ayangnya panjang, bukan, tapi menciptakan cahaya setelah adanya kegelapan. Ya, ini adalah waktu subuh. Ini ditandai dengan munculnya fajar sodik ya. Itu sebuah cahaya yang dari timur, ini cahayanya terus mencelorot ya, lama-lama akhirnya menjadi terang dan seperti ini. Ini adalah tanda bahwa alam raya ini ada yang mengatur. Kita perhatikan, kita melihat alam ini sebenarnya bisa menguatkan keyakinan kita. Keteraturan alam, adanya siang dan malam, adanya pergantian siang malam, adanya musim kemarau, musim hujan. Ini menandakan alam ini sangat teratur. Dan ini menandakan ada yang mengatur, ada yang mendesain. Tidak mungkin sesuatu yang teratur rapi itu kemudian ada begitu saja. Nah, keteraturan alam, adanya pergantian siang malam, pergantian musim kemarau yang siangnya panjang dan musim penghujan yang siangnya lebih pendek. Ini menandakan bahwa ada yang mengatur. Kita sebagai warga Indonesia ini beruntung sekali karena berada di wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Sehingga kita ini ya kurang lebih sama dengan yang dialami oleh Rasulullah di wilayah Jazirah Arab atau Asia Barat. Yang antara waktu siang dan malamnya ini relatif sama, meskipun kadang-kadang lebih panjang siangnya seperti di musim kemarau. Nah, coba kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang ada di Norwegia, saudara-saudara kita yang ada di wilayah kutub-kutub itu, yang mereka ini sama sekali tidak pernah menyaksikan siang. Paling siangnya ini hanya sebentar sekali. Nah, jadi kita dengan keberadaan kita ini yang berada di garis khatulistiwa, sehingga kita ini dalam menentukan waktu sholat itu enak ya. Ya seperti waktu sholat subuh
mulai dari terbitnya matahari terus sampai mulai dari terbitnya ini fajar sodik sampai terbitnya matahari, ini sama. Keadaan ini sama dengan yang ada di Timur Tengah. Terus waktu duhur, yaitu ketika matahari telah bergeser dari posisi asalnya ketika posisi istiwa. Posisi istiwa itu kan matahari di tengah-tengah itu, terus kemudian bergeser sedikit, nah ini berarti datang waktu duhur. Terus waktu asar ketika sebuah benda ini mempunyai cahaya yang menyerupai benda itu, ini waktu asar. Waktu maghrib ditandai dengan tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega-mega yang berwarna merah. Kemudian waktu isya ditandai dengan gelapnya malam, yaitu hilangnya mega warna merah sampai terbitnya fajar sodik. Ini kita bersyukur betul karena kondisi alam kita ini bisa dikatakan 11-12 dengan kondisi yang ada di Timur Tengah. Artinya masalah ini masalah matahari, ada siang ada malam. Coba kalau kita ini ditakdir Allah berada di tempat-tempat seperti Norwegia, Finlandia, yang di sana itu jarang sekali siang atau yang bahkan ada daerah di Eropa itu yang malamnya cuma sebentar. Kan kita juga nanti akan kesulitan ini menentukan waktu sholat. Maka jika yang demikian ini dalam kitab-kitab fikih dikatakan waktu sholatnya menyesuaikan dengan daerah-daerah yang mengelilinginya. Ini termasuk berkah kita sebagai warga Indonesia, kita berada di daerah yang dilalui garis khatulistiwa. Summa walau syi'na la ja'alnahu sakina ay daiman la yazulu kama qala ta'ala qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Jadi jika Allah ini menghendaki, maka alam raya ini dibuat gelap gulita tanpa cahaya. Walau syi'na la ja'alnahu sakina. Artinya tidak ada pergerakan matahari. Nah, karena Allah ini masih welas dengan kita, cintanya Allah ini melebihi segala-galanya, rahmatnya Allah melebihi segala-galanya. Jadi diciptakanlah ada siang ada malam. Nah, kelak nanti di hari akhir, hari kiamat itu kan mualam terjadi kegelapan sampai berhari-hari, ada yang mengatakan 40 hari. Terus kemudian terjadi kiamat kubra itu. Na'udzubillah min dzalik. Summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Ay law anna syamsa tatlu'u 'alaihi lama urifa fa inna dida la ya'rifu ila bidittihi. Kemudian Allah menjadikan asyams sebagai dalil, sebagai tanda. Karena kita dapat mengetahui sesuatu itu karena ada lawannya. Kita mengetahui ini warna putih karena ada hitam. Kita mengetahui ini benar karena ada salah. Ini dan sebaliknya. Begitu juga kita mengetahui adanya kegelapan karena adanya cahaya. Nah, ini maksud dari fa'inat tidak la ya'rifu ila bididhi. Karena sesuatu itu tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya lawan dari sesuatu itu. Wa qala Qatadah wa Sudi dalilan tajluhu wa tattabi'uhu hatta ta'ti alaihi kullahu. Jadi Imam Qatadah Imam Sudi mengatakan summa ja'alna syamsa 'alaihi dalil adalah matahari ini mengiring-iringi cahaya sehingga ketika matahari ini telah datang lenyaplah kegelapan. Summa qabatnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami, kata Allah, menarik matahari secara perlahan-lahan dan maka kembalilah alam raya ini menjadi malam. Seperti saat ini ya. Ini tuh matahari mulai oleh Allah ditarik pelan-pelan. Jadi matahari yang keluar dari timur ditarik terus sampai cahayanya terang sampai jam 12 terang sekali sehingga tidak ada samar sekalipun. Terus kemudian setelah itu ditarik lagi ke arah barat. Tarik arah ke barat, kemudian dunia ini mulai gelap sedikit-sedikit, lama-lama gelap dan terakhir itu gelapnya ketika telah habis waktu sholat maghrib. Ketika mega yang warna merah hilang maka sudah gelap penuh dan itulah yang dimaksud awal dari malam. Waqila asyams yasiron ay sahlan qala Ibnu Abbas sari'an wa qala Mujahid khafiyan wa qala Sudi qabdun khafiyan. Jadi Allah ini menarik matahari itu perlahan-lahan. Baik menarik dari malam ke siang atau dari siang ke malam. Ini perlahan-lahan. Jadi tidak langsung
langsung njujuk atau ngejlok ya, tapi perlahan-lahan. Yang awalnya malam terus perlahan-lahan terang. Setelah terang, puncaknya terang itu kan jam 12, kemudian ditarik perlahan-lahan, ditarik ke barat perlahan-lahan, akhirnya kembali gelap. Nah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada keteraturan alam yang sehebat ini kecuali ada yang mengatur. Oke, saya ulangi lagi, tidak mungkin ada keteraturan alam yang sehebat ini kecuali ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu harus super power. Dan yang mengatur itu adalah tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai sifat wujud, kitam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadirun, muridun, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, ini sebagai menguatkan keyakinan kita. Dari cara kita melihat Allah, ya melihat ciptaan Allah itu. Kemudian wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Dialah Allah yang menciptakan malam sebagai pakaian. Ayal basul wujud, maksudnya menutup setiap wujud-wujud. Wa yushahu. Jadi ketika malam itu kan semua tertutup ya. Jadi maka ungkapan Al-Qur'an wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa, malam itu sebagai penutup. Karena ketika malam telah datang itu semua tertutup dan tidak nampak. Kecuali sekarang sudah ada lampu, ada motor, ada mobil. Kalau zaman dahulu itu ketika telah datang malam ya benar-benar gelap gulita ya. Jadi menutup. Maka ungkapan libas, pakaian, ini artinya menutup. Kemudian wan nauma subhata, dan Allah menciptakan tidur ini sebagai qati'an, yang memutuskan lil harokati, dari pergerakan, lirohatil abdani, untuk mengistirahatkan badan. Jadi salah satu dari rahmatnya Allah yaitu memberikan kita nikmat tidur. Kita mungkin bisa bertahan hidup tanpa mobil mewah, kita bisa bertahan hidup tanpa rumah mewah, tapi kita tidak bisa bertahan hidup kalau nggak bisa tidur. Ini adalah contoh. Maka tidur ini adalah contoh dari rahmat Allah. Ini cara kita mensyukuri. Mungkin kita bukan siapa-siapa, kita bukan pejabat, banyak hal yang kita inginkan dan Allah tidak berikan, tapi setidaknya Allah memberikan hal-hal yang bersifat pokok yang kita butuhkan. Seperti tadi saya katakan dalam penjelasan ayat ini, waja'alna naumakum subhata. Jadi tidur ini sebagai lirohati, sebagai istirahat, sebagai pemutus gerakan kita. Seberat apapun masalah, setelah siang bekerja seharian, hiruk pikuknya dunia, ketika telah datang malam, maka istirahatlah. Jadi apa artinya kita mempunyai harta benda yang banyak? Apa artinya kita mempunyai jabatan kalau kita tidak bisa tidur? Maka nikmatnya tidur, jika diukur dengan jabatan, jika diukur dengan harta benda, itu tidak bisa mengalahkan nikmat tidur. Jadi apa artinya orang mempunyai emas-emasan, mempunyai harta melimpah, tapi kalau nggak bisa tidur, akhirnya ke rumah sakit. Dan kalau masih tidak bisa tidur, ya akhirnya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tubuh kita itu tidak bisa bertahan tanpa tidur. Jadi maka ada hal keseharian yang bersifat sederhana yang ini bisa mengingatkan kita untuk kita bersyukur. Mengingatkan kita untuk kita ini selalu mencintai Allah dan memuji kepada Allah. Wa ja'alan nahara nusyura. Kemudian Allah menjadikan waktu siang ini untuk nusyur, ayyang tasyiru an-nasfihi lim'aisihim, untuk bekerjanya manusia. Setelah pagi menjelang semua bekerja, semua beraktivitas. Yang petani aktivitas di sawahnya, yang pejabat dengan aktivitas perkantorannya, melayani masyarakat, dan begitu seterusnya. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan mayyita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira
Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Karena waktunya masih cukup, tak tambah ayatnya lagi. Wa hadza aidan min qudratihi at-tamati wa sultani al-adim. Ini juga adalah sebagai tanda ya, betapa kuasaan Allah ini sangat sempurna dan Allah mempunyai sultanul azim. Itu kekuasaan yang besar yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Siapapun yang berkuasa di dunia ini toh akhirnya kan mati kalau Allah tidak mati. Dulu Fir'aun yang sangat berkuasa dengan pasukannya yang kuat akhirnya mati. Presiden-presiden semua, presiden Amerika yang katanya negara Amerika adalah superpower, toh semua presidennya mati. Jadi ini menandakan lemah. Ya, Allah ini adalah zat yang sultanil azim. Wa huwa annahu ta'ala yursilu riyah mubasyirat. Jadi Allah ini salah satu sifat kuasanya Allah, sifat rahmatnya Allah. Allah ini mengutus angin untuk memberikan kabar gembira atau untuk memberikan keharmonisan dalam kehidupan manusia sehingga bisa mensejahterakan mereka. Jadi kita bisa menyaksikan kalau satu hari tidak ada angin itu rasanya umpek, tidak enak sekali. Tapi kalau angin itu datang sepoi-sepoi itu enak. Begitu juga kalau angin datangnya sebagai adab dengan angin yang ribut ya juga akan merugikan orang. Maka di sini ada beberapa penjelasan tentang as-sahab atau mega. Bimaji sahabadaha wariyahu anwa'u fi sifati kasiron. Sifat-sifat angin. Pertama, faminha ma yushiru as-sahab. Ada angin ini yang fungsinya untuk menimbulkan mega, awan ya. Wa minha ma yahmuluhu. Ada angin ini yang fungsinya untuk membawa awan. Wa minha ma yasuquhu. Dan ada angin ini yang fungsinya untuk menggiring awan. Wa minha ma yakunu baina yaday as-sahab mubasyiran. Dan ada angin ini yang basah seperti di musim penghujan seperti ini, anginnya lebih basah dan lebih banyak membawa air. Terus kemudian wa minha ma yakunu qabla dzalika tuqimul ar. Dan juga ada angin yang di musim kemarau itu tidak ada kadar airnya, tapi ini fungsinya untuk menyapu bumi, membersihkan bumi. Wa minha ma yalqihu as-sahab al-yumtira. Dan juga ada angin ini yang fungsinya untuk mengawinkan awan-awan sehingga bisa menimbulkan semacam kalau di ilmu IPA itu proses kondensasi atau apa itu sehingga terjadi penurunan hujan. Walihada qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah berfirman, Allah menurunkan air yang tahur, yang suci. Ai alatun yatatahharu biha kas-sahur. Artinya alat untuk membersihkan bumi. Ya, setelah lama sekali nggak ada hujan, kemudian ada hujan, ini tentu sangat menggembirakan. Qala tahruhu ma'us sama. Tahharuhu ma'us sama. Jadi air hujan ini membersihkan segalanya. Wa qala aidon hadatsana abi Salamah hadatsana Wahib an Dawud an Sa'id bin Musayyab fi hadhil ayah qala anzalallahu tahurun la yunajjisu sayyan. Allah menurunkan air hujan dari langit yang suci dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatkannya menjadi najis. Wa an Abi Sa'id qala qila ya Rasulullah atada'u min bi'rin bita'ah. Ini pernah Rasulullah berwudu dari sumur yang sudah tercemari baunya. Kemudian Nabi mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu sayyan. Ya tidak apa-apa, air ini suci, mensucikan. Wa rawahu asy-Syafi'i wa Ahmad wa sahahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa rawa Ibnu Abi Hatim bisnad ya hadatsana Abi hadatsana Abu Asy'ab hadatsana Mu'tamar sami'tu Abi yuhaddisu al-Sayyarah an Khalid bin Yazid kunna inda Abdul Malik bin Marwan fa dzakara al-ma'a fa qala Khalid bin Yazid minhu minas sama wa minhu ma'u yasqihi al-ghayam minal bahari fayaduku bi ar-ra'du wal bar. Jadi air yang dari langit itu ada bermacam-macam ya. Ada air ini yang memang hasil dari ini resapan, bukan resapan ya, penguapan air laut ya. Kemudian nanti terjadi energi listrik, terjadi perkawinan awan, terus terjadilah hujan. Tapi juga ada air yang dari langit ini memang murni dari langit. Nah, ini.
Dan ini fa'amman nabatu famimma kana minas sama. Ketika air yang turun ini murni dari air langit, bukan dari penyerapan air laut, ini yang akan menjadikan tumbuhan menjadi cukul, ya, menjadi tumbuh. Dan kemudian air yang dihasilkan dari penguapan air laut ini tidak menimbulkan tumbuhan menjadi tumbuh. Nah, ini menurut sebagian ulama. Jadi ulama itu lengkap. Ada ulama yang ahli astronomi, ada ulama yang ahli biologi, dan masih banyak. Bahkan ahli kimia banyak sekali. Dan ini harus kita syukuri, kita sebagai generasi penerus, ya jangan kalah, kita tetap belajar, ya. Linuhyiya bihi baldatan maitah. Jadi setelah datangnya air hujan, ini akan menghidupkan bumi yang awalnya gersang, ya. Setelah ada air hujan, kemudian rumput hijau-hijauan pada itu tumbuh. Ini linuhyiya bihi baldatan maitah. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Dan juga nikmat dari air ini, ya, bermanfaat untuk minum. Liyushriba minhu al-hayawan minal an'am. Untuk minum hewan-hewan dari hewan ternak, wa anasiya, dan juga manusia, muhtajina ilahi ghayatal hajati litashribahum. Karena kehidupan ini adalah sangat bertopang kepada adanya air. Dan ini juga harus menjadi kita syukuri, ya, kita berada di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati. Ya, seperti saya ini asli Sukolilo, di sana banyak sumber-sumber mata air. Tentu harus kita syukuri, kita jaga kelestariannya. Jangan sampai apa yang telah Allah anugerahkan di sekitar kita, banyak sumber mata air, kemudian kita merusak lingkungan itu. Wah, itu nanti akan justru dampak negatifnya akan kepada kita. Maka Allah mengingatkan toharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan apapun lingkungan ini ya olahnya manusia. Allah telah menciptakan gunung-gunung ini sebagai penyeimbang. Kemudian di antara gunung-gunung bebatuan itu, ya, karena saya orang Sukolilo, paham betul, di sana banyak mata air. Setiap desa itu kadang ada 4 atau 5 mata air yang keluar dari sera-sera gunung kendeng itu. Kita harus jaga kelestarian itu. Kalau kita merusaknya, tentu sumber itu akan hilang. Dan apa artinya kemajuan kalau kita tidak mempunyai air? Karena peradaban tidak ada artinya tanpa adanya kehidupan. Dan kehidupan itu bertumpu kepada air. Maka jaga alam ini, jangan dirusak. Karena ini dampaknya juga akan berdampak kepada kita, keluarga kita, dan generasi penerus kita yang akan datang nanti. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Salah satu tanda kuasanya Allah bahwa hujan ini bukan dari hasil bintang-bintang adalah adanya Allah menciptakan kadang di sini hujan, di sana tidak. Ini menunjukkan bahwa itu ada yang mengatur, ya. Di sini mendung nggak hujan, di sana hujan, di Sukolilo hujan, di Pati ndak. Di sini ndak hujan, di Gusti hujan sampai banjir. Ini menandakan ada yang mengatur. Tidak mungkin alam itu bisa teratur sedemikian rupa tanpa ada yang mendesain. Kalau kita melihat sebuah perkantoran atau seperti radio seperti ini bisa jalan, itu tentu ada operatornya, ada yang mengatur. Lah mana mungkin alam raya ini bisa ada di sana hujan, di sini tidak. Ini kalau nggak ada yang mengatur tidak mungkin. Nah, ini kita mengambil pelajaran dari adanya alam. Fa'aba aksarun nasi illa kufur. Tapi kebanyakan dari manusia itu mereka abai, tidak mau mengambil pelajaran, dan mereka itu kebanyakan kufur. Kufur itu menutup diri dari kebenaran, tidak mau bersyukur, dan yang lebih parahnya lagi kadang-kadang tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga keluarga kita, generasi kita agar tetap beriman dan bersyukur kepada Allah dan mau menjaga kelestarian alam raya ini. Demikian Mas Ari, kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Baik, mitra pas untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung berdiskusi bersama narasumber, bersama Al-Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MD Al-Hafidh, silahkan bisa bergabung melalui line telepon, ya. Saya buka di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp di 085277999101, dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Silakan bisa bergabung, dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami karena kami juga live
menggunakan audio visual. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Didi yang ada di Juwana ini menanyakan tentang adanya begini Ustadz, kita ini kan khalifah fil ard, ada ayat yang mengatakan seperti itu. Artinya kita diberikan wewenang untuk mengelola alam. Ada beberapa yang kebijakannya non sewu seperti kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk membuat semacam pertambangan. Tetapi di sisi lain terkadang juga bersinggungan dan bergesekan dengan warga yang merasa bahwa itu akan merusak alam, sehingga imbasnya yang tadi disampaikan sumber air akan rusak atau hilang. Nah, ini dari dua sisi, dari sudut pandang sultan atau dari sudut pandang rakyat kan gesekan. Nah, jalan tengahnya seperti apa nggih Ustadz? Dari Pak Didi yang ada di Juwana, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menugaskan kepada kita anak Adam ini menjadi khalifah penggantinya Allah yang mengatur alam. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan kepada alam raya ini, ingat nanti ada hisabnya. Apapun kebijaksanaan apapun yang terkait mengelola alam raya ini pasti ada hisabnya. Terus yang kedua, sebenarnya semua itu sudah ada ilmunya, ya. Ada kementeriannya, ada yang mengatur, ada kementerian A, kementerian B, semuanya sudah ada kajiannya. Yang menjadi masalah itu sering ya terjadi oknum-oknum ini yang mohon maaf ya tanpa izin ya. Dan karena ada beberapa backing, ada beberapa apa ini, akhirnya mereka ini seenaknya sendiri mengeksploitasi alam. Sebenarnya kalau mereka ini diatur dalam perundang-undangan seperti adanya pertambangan, ada yang galian C, galian apa itu, sebenarnya kan juga ada aturan yang bisa untuk menjaga. Tapi ya lagi-lagi ternyata aturan itu hanya aturan yang di kertas dan tidak pernah dilakukan. Maka solusi jalan tengah adalah apa? Pertama tentu adalah pemerintah yang paling bertanggung jawab. Karena pemerintah yang mempunyai otoritas penuh. Dan kita semoga nanti siapapun pemerintahan kita yang terpilih, yang telah kita pilih tadi, semoga nanti benar-benar mempunyai perhatian yang sangat istimewa terhadap alam. Karena saya sampaikan, apa gunanya peradaban kalau alam kita rusak? Apa gunanya kemajuan kalau kelestarian alam kita ini dirusak? Karena kehidupan adalah bertumbuh kepada mata air. Kalau alam dirusak, air akan rusak. Dan efeknya bisa kita rasakan, adanya banjir bandang. Dan sebenarnya juga sudah banyak yang memakan korban jiwa itu di daerah saya. Tapi ya lagi-lagi ini soal pengawasan, dan memang benar. Sebenarnya sudah ada aturan-aturan. Tinggal yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola bumi ini, lakukan sesuai ilmu yang Anda dapatkan. Lakukan sesuai kebijakan yang Anda telah terapkan itu. Maka insya Allah kalau semuanya itu berdasarkan ilmu, berdasarkan ada kajian-kajian A, kajian B yang saya sendiri tidak ahli masalah itu, sebenarnya ada solusi. Cuma ya kita itu kadang-kadang aturan-aturan itu kita langgar sendiri. Jadi solusi yang tepat adalah bagaimana kita kembalikan kepada hati nurani kita, bahwa kita ini adalah khalifah fil ardi, dan setiap apapun yang kita lakukan untuk bumi ini nanti Allah akan memintai pertanggungjawaban. Demikian Mas Adi. Masih ada beberapa menit lagi Mitra Pas, Anda bisa berdiskusi bersama kami. Silakan Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian WhatsApp di 085277999101. Ini yang berkaitan tentang istirahat ini juga dibahas. Terima kasih dari Pak Raharjo di Tayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan juga diterangkan tentang malam tempat kita untuk beristirahat. Bahkan ini dianjurkan oleh nabi-nabi zaman dahulu. Pokoknya kalau malam ya istirahat, kalau sempat bangun atau juga bangun sepertiga malam, sepertiga lail, ini sholat tahajud dan semacamnya, dan dzikir dan sebagainya. Kemudian siang dijadikan untuk berusaha. Tetapi di zaman sekarang ini kan ada beberapa orang-orang yang bekerja di bagian pabrik, di buruh-buruh dan lain sebagainya. Karena operasional pabrik ini 24 jam, artinya juga ada yang harus piket kerja
malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Yang berkaitan seperti itu bertentangan dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Ustaz, dan bagaimana cara menyikapinya dari Bapak Raharjo di Taiwan mencerahnya Ustaz? Secara normatif, waja'alna namakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Jadi secara normatifnya siang itu untuk aktivitas, malam untuk istirahat. Jadi dan ini juga bisa nanti masuk dalam kajian-kajian ilmu medis kedokteran. Jadi orang yang terlalu banyak begadang di malam itu nanti yang paling sering dijumpai kerusakan itu dalam masalah livernya. Artinya Allah ini sebenarnya setelah menetapkan sesuatu ini sesuai pada porsinya. Dan ini juga untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya ya kita juga harus berterima kasih kepada mas-mas atau bapak-bapak yang bekerja di waktu malam. Kita merasa tertolong sekali malam-malam ya ada ojek. Kita merasa tertolong sekali perjalanan dari sini sampai Jakarta karena adanya bapak jasa dari bapak sopir bis malam. Dan kita merasa tertolong sekali ketika mungkin kita lapar, kita ada mau makanan, ada mas-mas yang jualan nasi kucing dan sebagainya. Tentu ini bukan sebuah kemudian nanti menjadi haram atau ekstrim, bukan. Jadi kalau bisa secara normatif ya lakukan. Kalau tidak ya tidak apa-apa, diniatkan untuk ibadah. Insya Allah kalau kita niat untuk ibadah, misalkan yang bekerja di malam hari seperti bapak-bapak supir yang mengoperasikan bis malam, kita niatkan untuk membantu saudara kita. Insya Allah nanti ada keberkahan sendiri. Dan memang karena sehat atau apapun itu urusan Allah, nanti Allah mungkin akan memberikan jalan yang lain. Terus kemudian kepada saudara-saudara kita yang harus bekerja di malam hari seperti pedagang-pedagang, ini insya Allah nanti Allah ini akan memberikan kekuatan tersendiri kepada Anda semua. Amin. Karena kita tahu kita adanya sayur-sayuran, adanya lauk pauk sampai di meja kita di saat sarapan, itu ada perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak yang mendistributorkan sayur dari daerah A ke daerah B, ikan dari daerah A ke daerah B. Ini perjuangan mereka semua. Jadi adanya sayuran, adanya lauk pauk di meja kita saat kita sarapan, itu karena ada jerih payah, ada tangisan, ada perjuangan ibu-ibu pedagang. Dan kita doakan semua, semoga semua mereka sehat-sehat. Dan saya yakinkan kepada Anda semua yang bekerja di waktu malam, Anda adalah mulia. Karena dengan perjuangan Anda, kita semua bisa tercukupi kebutuhan kita. Demikian Mas Ani. Baik. Satu lagi pertanyaan, kalau ingin bergabung silakan, tadi ada telepon sepertinya ingin masuk, bisa masuk di 02953858877. Silakan sebelum saya tutup Mitra Pasya, mumpung masih saya buka, silakan bisa bergabung di 02953858877. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua memohon kepadamu ya Allah. Semoga kami selalu mencintai kepada Engkau, selalu nyaman hubungan kami dengan Engkau ketika sholat, ketika membaca Al-Quran. Berikan nikmat itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan berikanlah petunjuk kepada pemimpin kami. Siapapun nanti yang terpilih menjadi pimpinan kami ridho dengan keputusan Engkau. Raditu billahi robba. Bimbinglah pimpinan-pimpinan kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka ilmu sehingga bisa mengelola Indonesia Raya yang kita cintai bersama ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kasih sayangmu kepada kami agar kami semua tetap berada di Shiratal Mustaqim, berada di jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Dan semoga Engkau menjaga kami, menjaga seluruh keluarga kami dan bangsa ini dari berbagai macam keburukan makhluk Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insyaallah bisa selalu Anda simak setiap hari Rabu. Kami hadir Mitra Pas dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Pas Pati.